Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selepas Lembur. Oke, untuk teman-teman semua, di episode kita kali ini bisa dilihat narasumber yang akan menceritakan cerita mistis, horor, menyeramkan, aneh tapi nyata. Kembali lagi dengan Ibu Mira. Ya, terima kasih Ibu sudah kembali lagi datang di tempat kita untuk menceritakan pengalamannya untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang belum menyaksikan cerita sebelumnya, ya memang Ibu Mira sudah terlebih dahulu menceritakan pengalamannya. Waktu itu cerita tentang rumah orang tua ya Bu ya waktu itu. Orang tua ya. Kalau yang belum nonton, langsung saja bisa dilihat di channel kita, saksikan cerita horor yang sebelumnya dari Ibu Mira. Nah Bu, kalau untuk di video kali ini kira-kira akan cerita tentang apa nih? Oh, saya akan menceritakan tentang di tempat kontrakan, di rumah kontrakan saya. Oh, untuk kali ini ada cerita horor di rumah kontrakannya Ibu Mira. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita saksikan bersama. Silakan Ibu. Waktu itu tahun 2024 ya. 2004. Anak kedua saya lahir. Nah, saya tinggal di kontrakan. Kontrakannya itu memang rada menyeramkan memang ya, karena lantai 3 tapi kita paling bawah. Dan di bawahnya itu posisinya ada susukan, kalau kata orang Sunda bilangnya di sampingnya tuh ada susukan, terus banyak pohon-pohon itu bambu. Oh, jadi ada kontrakan, di bawahnya itu selokan, iya, ada selokan. Kemudian banyak pohon bambu. Pohon bambu. Itu di Cirebon juga Ibu? Enggak, ini mah di daerah Bandung. Ya kan masih daerah sini lah gitu kan. Gitu. Di daerah Bandung, teman-teman. Jadi tahun 2004, nah anak kedua saya lahir. Ya awalnya memang sama gitunya, saya tinggal di situ ya tenang-tenang aja, tidak ada gangguan apa awalnya. Tapi semakin kesini itu suka gitu ya, tiap malam tuh suka ada suara-suara gitu, bunyi-bunyi kayak ada cit gitu. Nah kata orang tuh kalau bunyi gitu tuh ada yang lahiran tuh suka ada kunti katanya, gitu, kunti katanya bilang gitu. Jadi saya pikir tadi apa tengah malam ada anak ayam gitunya kan, bunyinya seperti kayak anak ayam lucu gitu. Di belakang rumah tuh emang kebetulan ada tanah kosong. Nah di situ teh mungkin dia di situ, pikir saya teh gitu. Nah jadi sudah, saya juga nggak pedulikan, udahlah saya biasa aja gitu. Cuman makin kesini, semakin dia suka mengganggu di rumah itu, kadang nampakin gitunya. Dia kadang nampakin, kadang mengganggu anak saya yang nomor 1 itu kan, suka dia lagi ada yang masak sama gitu, ada yang kayak di dapur teh ada yang rame. Nah gitu. Jadi pikir-pikir kan ya udahlah, mau gimana lagi ya, namanya kita harus hidup. Waktu itu memang kita belum punya rumah, jadi ya kita ngontrak di situ dulu untuk sementara gitu. Berapa lama Bu dari Ibu datang ke kontrakan itu sampai awal gangguannya? Ya kurang lebih sih 2 bulanan lah. 2 bulanan itu mulai mengganggu, karena itu rumah itu memang nggak ditempatin awalnya gitu. Karena memang si kontrakin itu paling bawah ya, jadi katanya tuh dingin mungkin ya, lembab karena deket susukan itu ya, deket kali itu. Jadi mungkin kalau yang punya rumahnya di atas gitu kan, di atas, jadi ya nyusun si rumah teh gitu kan. Jadi ya jadi gitu. Jadi pas sudah itu ya saya pikir udahlah nggak apa-apa, cuman karena si rumah itu nyusun di tangga tuh suka ada yang gelantungan, kata adik saya yang lihat gitu kan, tuh ada yang gini nah cenah lagi
bela dia bilang, tapi dia untungnya dia nggak mau ngasih tahu ya supaya bisa saya takut gitu, bisa takut. Jadi dia cuma udah jauh, nanti baru udah lama baru dia ngomong cerita, oh, ada yang gini gitu. Nah kebetulan waktu itu adik saya juga lihat, nah dia tuh lagi ini, saya lagi tidur, nah dia lihat, dia juga sama lagi tidur, mungkin nggak tahu dia mimpi atau memang kenyataannya, dia lihat tuh dari kamar itu, dari si susukan itu apa selokan itu ada ular 2 naik masuk ke jendela itu dalam itu tadi. Nah dalam di situ dia melihat ada ular 2, terus sama dia tuh karena adik saya juga mungkin udah mempunyai sedikit ini ya pengetahuan soal begituan, jadi dia berusaha untuk ngusir. Nah dari situ saya pikir udahlah, dia ceritanya udah lama dia bercerita, tapi saya nanya-nanya ke orang-orang, akhirnya terkuak lah emang di situ itu dulu katanya ada ular yang sepasang katanya tuh, bilang gitu, penunggu di situ katanya tuh, mungkin entah dia mungkin mau kenalan sama saya di situ atau enggak, mungkin dia makanya masuk ke jendela gitu kata. Ularnya ular gaib. Iya, ular gaib itu. Ularnya ular gaib, dia sepasang katanya, langsung dia tuh sepasang lah si ular itu gitunya. Ya, yang orang-orang situ pada ngomong, dan bahkan mungkin orang-orang situ udah pada tahu cerita awal mulanya, mungkinnya awal mula di situ jadinya tuh. Ya saya pikir ya sudahlah, tapi ya jadi masalah udah ke situ sama adek itu udah berusaha untuk coba dibersihin sama adek tuh, dipagerin loh katanya sih ngomongnya, dia bilang dipagerin supaya nggak masuk lagi ke jendela gitu ya. Ya udah saya tenang aja awalnya gitu kan, jadi sudah nggak begitu ketakutan lah kalau masalah ular begitunya. Nah cuman ini banyak makhluk-makhluk yang itu yang masa kunti-kunti, karena emang di saya tuh banyak pohon-pohon bambu kan. Nah lu pernah lihat ada penampakan anak itu? Nah waktu itu saya tuh malam jam 11 malam kalau nggak, saya tuh ingat sekali, saya jam 11 malam saya tuh kan lagi nyapu, kata orang kan Pak Maliknya, tapi sama saya tuh karena di rumah kotor, saya nyapu. Begitu saya nyapu, saya keluarin, kan kawan nggak boleh, tapi saya udah keluar. Begitu saya keluar, tiba-tiba ada yang terbang, itu dia begini terbangnya tuh, si kain, ternyata cuma kain ya, kain. Dan dia pindah ke pohon bambu yang satunya lagi, pindah ke pohon bambu yang lainnya gitu. Saya pikir itu apa, tapi saya nggak takut, saya liatin aja, bahkan saya diliatin, ih apaan, kata saya tuh putih-putih terbang, kata saya gitu. Nah udah aja sama saya nggak dipikirin ya begitu saya lihat di pas ada acara TV uji nyali itu kan suka terlihat ya uji nyali, baru saya yang saya tadi lihat tuh yang seperti itu, ternyata mungkin dibilang kuntilanak ya memang begitu gitu kan, tidak menyerupai si orang ya, mungkin apa perempuan enggak gitu, dia cuma seperti kain berterbangan gitu. Nah dari situ saya, tapi udahlah nggak jadi masalah gitunya sama saya juga, dan saya juga tidak cerita, paling cerita sama suami saya gitunya, paling sama bapaknya cerita, tapi kita berusaha untuk menguatkan aja gitu kan. Nah ketika itu teh jadi saya tuh udahlah cuman begitu banyak suka sudah malam teh kadang ngegangguin lagi ke anak gitunya, kadang ngegangguin ke anak gitu teh, saya udah coba biasa aja gitunya, sabar we gitu, baca doa paling gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu itu pernah saya tidur ya, padahal saya tuh tidur siang mau tiduran sama anak tuh masih kecil ya, sambil nyagain anak. Dalam nggak tahu saya mimpi nggak tahu apa, tiba-tiba ada yang duduk di samping saya, ada duduk teh, nggak tahu saya mimpi nggak tahu apa, cuman itu jelas sekali. Saya tanya, mungkin dia tahu, ke saya dia nanya, ibu kamu kenapa, bilangnya ke saya begini, kamu kenapa kok ngelamun aja, seperti dia tahu kalau saya lagi banyak masalah gitunya, mungkinnya banyak pikiran. Terus saya bilang enggak, kata saya tuh, cuman di dalam mimpinya saya itu jelas menyerupai orang tua saya, bapak saya gitu, orang tua saya, bapak saya yang udah meninggal. Ya jadi saya tuh pasti jelas sekali dia nanya, kamu kenapa, terus dia bilang gini-gini, saya bilang enggak, saya emang nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Tapi sudah gitu udah sadar, saya takut, saya tuh dikejar-kejar
saya lari-lari kata saya suruh pergi si bapak saya karena saya sadar bapak saya udah nggak ada gitu kan, sadar saya pergi sampai enak saya suruh ini kan suruh apa lari-lari saya di kamar tuh di kamar gitu ya, kata saya teh ya Allah kata saya apa gitunya ya mungkin orang tua mungkin pengen kesini atau gimana gitu, ya udahlah kata saya nggak apa-apa lah ya gitunya, sadar saya baca-baca ya Allah mungkin saya jarang mendoakan orang tua, saya doakan orang tua atau saya jarang ke sana gitu. Nah udahlah gitu kan, nggak berapa lama teh anak saya yang masih kecil ini nyanyi dia pas maghrib tuh ceritanya, namanya anak masih kecil ya, masih waktu itu masih setahun setengahan anak saya tuh nyanyi cenah, dia bilang saya tuh nyanyi guru kakak tua gitunya ngajarin ke anak teh, terus teh nenek sudah tua kata saya teh, dia tiba-tiba saya bilang tuh nenek cenah bilang gitu, tuh nenek cenah, saya takut kan nenek kata situ, nunjuk ke situ ke tempat itu, tuh nenek, saya tuh kaget tuh anak tuh, astagfirullahaladzim kata saya takut nenek kata saya tuh gitu. Nah terus dari situ udahlah kata saya tuh takut sama bapaknya juga, nenek dari mana nenek gitu nggak ada gitu. Nah nggak selama teh anak saya pas malam jam berapa tuh jam 12-an kalau nggak saya jam 1 tiba-tiba dia nangis tapi lihatnya ke atas. Saya takut ya karena dia nunggunya ke atas saja. Atas tuh ke atap atau iya ke atap aja, nggak tahu kemana dia, apa yang dia lihat, mungkin cuma dia takut sampai mengekap ke saya gitunya. Akhirnya saya takut sekali gitu, kenapa ini anak kata saya, kenapa sudah dibacain sampai akhirnya saya tuh ya Allah dia mau tidur kasihan, saya tuhnya nggak bisa tidur, jadi kayak ngeganggu aja si anak tuh, kayak ada yang ngeganggu gitu, diganggu sampai nangis itu anak. Iya nangis sampai semalam sampai pagi saya nggak bisa tidur, akhirnya saya cuma tertidur sampai dia digendong sampai saya tertidur jamil gitunya gendong anak saya gitu. Itu benar-benar yang membuat saya itu jadi kebayang gitunya, kalau mungkin kalau terlihat mungkin kita aja takut, apalagi anak gitunya, anak kecil dia bilang tuh nenek yang mana ya gitu kan, nggak tahu nenek yang apa, mungkin orang tua saya atau nenek dari penunggu gitu kan, nggak tahu gitu kan. Yang penting yang jelas itu dia nyebut aja itu nenek cenah gara-gara nyanyi itu tuh. Berapa lama ibu tinggal di kontrakan itu ibu? Kurang lebih ada 4 tahunan lah, 4 tahun saya di sana. Kuat sampai 4 tahun teman-teman. Kuat. Makanya alhamdulillah, tapi dari situ ya, karena kita banyak sekali mengalami mistis seperti itu, anak-anak saya udah terbiasa dengan itu, akhirnya sekarang berani gitu. Dia berani. Makanya anak saya yang paling besar apalagi itu dia banyak celah gitu, tapi dia berani cuek karena memang udah biasa gitu ya ngarepin, apalagi lingkungan kita dulu masih banyak kuburan, jadi kan udah biasa anak-anak bermain tidak takut, jadi anak-anak saya juga biasa kan, udah biasa tinggal sendiri gitu, ada begitu cuek aja dia emang gitu, paling tambah dia lawan saya harus ngaji, saya paling ngajiin sama dia kayak gitu, masa manusia lebih mulia katanya daripada setan dia, anak saya pikir gitu kan gitu, jadi dilawan seperti itu. Pernah nggak Bu selain yang lihat langsung seperti kain, selain itu apa yang terlihat? Oh kalau terlihat banget sih tidak ya, cuman ya hal-hal seperti itu aja, cuman yang emang yang mengganggu gitu, mungkin dia kalau orang yang bisa melihat kata dia memang dia bisa terlihat seperti perempuan di situ, jadi katanya perempuan, dia bilang rambutnya panjang, kata adik saya tuh ngomongnya gitu, lagi suka bermain karena itu kan tangga, jadi dia suka berayun-ayun di situ, dia berayun-ayun di situ, kata adik tuh ngomong tuh, jadi ya kita juga karena itu nggak tahu rumah kontrakan ya, namanya kita ngontrak gitu ya, selama 4 tahun saya bertahan gitu kan, akhirnya saya nggak lama dari situ belilah saya di sini akhirnya gitu kan. Alhamdulillah. Dari situnya dapat ya alhamdulillah saya bisa membeli di sini gitu kan, dari yang di situ, jadi udah nggak aneh lah hal-hal seperti itu ya, karena dulu kita menghadapi hal seperti itu, jadi udah dianggap malam ini takut, besok lupa gitu, gitu kan. Memang saat itu takut, tapi besoknya udah lupa lagi gitu, jadi udah nggak diiniin lagi gitu, kan udah terbiasa. Jadi dari itu tuh, dari dulu. Terus pernah juga anak saya tiba-tiba kayak mungkin ngigau atau gimana ya, dia bangun tiba-tiba buka pintu, keliling lapangan tuh anak sambil matanya terpejam. Pernah kayak gitu anak saya juga.
Kan kaget kita tuh ya, ngapain tuh anak keluar. Jadi diikutin sama bapaknya tuh, lagi kelilingin lapangan si anak teh. Jadi tuh pulang ke rumah, terus teh tidur. Padahal mah nggak pernah dia kayak begitu. Tuh aja karenanya dari situ mungkin ada yang bangun atau gimana gitunya, walau-walam gitunya. Jadi dan bapaknya juga kaget pas udah sampai pas rumah dia tidur lagi tuh anak gitu teh. Ada aja gitu kejadiannya teh. Waktu di situ adik ibu juga ikut di situ? Enggak, itu adik saya tuh cuma kadang semalam dia punya rumah sendiri, jadi berkunjung. kadang berkunjung gitu. Cuman dia hal seperti udah biasa aja, kata saya tadi kan adik-adik saya belajar seperti itu. Jadi untuk menjaga diri lah gitu kan mereka itu, jadi tahu, jadi kan hal seperti terasa gitu mungkin kalau ada hal yang negatif gitu kan jadinya. Itu bentuk teman-teman ya tadi. Adiknya dari Ibu Mira ini di cerita sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa karena di rumah dulunya itu sering banyak gangguan, jadi belajar spiritual, dia bisa menjaga diri. Makanya teman-teman yang belum nonton di video cerita Ibu Mira yang sebelumnya. Oke, teman-teman semua, itulah cerita yang disampaikan oleh Ibu Mira di episode kita kali ini. Dan juga kita turut bersyukur untuk Ibu Mira, keluarganya sampai sekarang alhamdulillah sehat ya Ibu. Sudah punya rumah sendiri. Ya, kita doakan bareng-bareng lah untuk Ibu Mira dan keluarga. Semoga selalu sehat Ibu, anak-anaknya juga sukses setelah melewati perjuangan pengalaman mistis di sebelumnya. Baiklah, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video-video kita yang sebelumnya. Sampai jumpa lagi di cerita kita selanjutnya. Tetap di channel Selepas Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira.